Salam pejuang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasanya. Dan tentunya di rumah saja. Tetap jaga daya tahan tubuh, jaga kesehatan, bersatu kita melawan corona. Nah, ngomong-ngomong, kita sedang apa sih nih sebenarnya? Ya, kita ini sebenarnya sedang live Instagram bersama di akun Instagram Jaringan Indonesia Positif atau disingkat dengan JIP. Nah, ini merupakan live perdana pertama kami. Oh ya, selamat datang bagi yang baru bergabung. Untuk narasumbernya kita akan ready di jam 1 siang. Ya. Jadi teman-teman, jika nanti ada pertanyaan, bisa bertanya melalui live comment kami dan bisa kita jawab pada saat sesi live ataupun pada saat setelah Q&A berlangsung. Nah, kita sambil menunggu narasumber kami, dia adalah seorang pendeta. Kalau Q&A nanti ready. Wait, kita tunggu terlebih dahulu. Untuk Bang Yeri, sebentar narasumber kami untuk join. Gimana join? Ditunggu sebentar, sedang ada kendala teknis. Ya. Yang bagi teman-teman yang baru bergabung. Sebentar lagi kita akan mulai, sekitar 5 menit lagi. Halo Bang, selamat siang Bang. Apa kabar? Gak apa-apa ya, saya panggil Abang ya. Suaranya nggak kedengeran Bang. Nanti kita mulai jam 1 sekitar 6 menit lagi. Oke. Gimana Bang, sehat Bang? Di rumah aja nih? Sehat. Makasih. Siap Bang. Ini suara aman kan ya, suara saya? Aman suaranya Bang. Siap. Thank you. Di mana Bang tinggalnya Bang? Mantap nih. Ya? Di mana tinggalnya? Di Kelapa Gading. Oh, di Kelapa Gading. Di Gading. Kelapa Gading. Sibuk apa nih Bang selagi bekerja di rumah? Lagi bantu donasi-donasi aja untuk teman-teman medis, terus teman-teman yang lagi nggak kerja, cari-cari ide. Keren Bang. Gitu. Tetap bermanfaat ya Bang ya. Lagi kita bekerja di rumah, tapi kita bisa mendorong teman-teman lain juga untuk bisa berkontribusi juga. Betul. Thank you nih udah diajak. Siap Bang. Koneksi aman ya Bang ya? Sahabat saya nih, Brother Danar. Halo, selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung. Ya. Sekitar 4 menit lagi kita mulai. Oh ya, saya mau kasih tahu nih, ini sebenarnya live pertama perdana kami melalui Instagram Jaringan Indonesia Positif. Jadi Abang ini sebagai narasumber istimewa. Wah, thank you. Thank you. Kita yang terima kasih Bang. Ya. Thank you. Selamat datang yang baru bergabung. Jennifer, semua. Welcome. Masih sering berdakwah Bang via online Bang? Masih. Jam. Apa yang bisa dikerjakan, kita kerjakan. Betul Bang, tetap bermanfaat bagi komunitas dan juga lingkungan sekitar. Betul. Gimana kabar teman-teman? Sendiri aja nih Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Kami personil komplit di rumah. Tetap jaga kesehatan, banyak minum vitamin, tetap ini Bang, tindakan preventif benar.
Benar, 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 benar. Ini posisi di mana kalau jaringan base camp? Nasional ini ada di Palbatu, Bang. Oh. Di Kota Kasablanka. Kota Kasablanka. Halo, Bang. Ya. Siap. Siap. Danar. Kalau nanti Dan kita ada narasumber pokoknya yang kece-kece deh pokoknya setiap bulannya. Amazing. Termasuk kayak Bang ini. Badai ini. Badai. Kece badai. Ya. Nah, ini logo kami nih, Jaringan Indonesia Positif. Keren. Banyak ini, Bang. Ya. Ini kalau yang di tempat saya yang belum follow, tolong di follow Jaringan Indonesia Positif, dilihat, didukung. Jangan lupa ya teman-teman di follow akun Instagram kami @jaringan Indonesia Positif. Ya, jangan lupa di follow langsung. Dan juga kita juga ada fanpage Facebook, bisa di like terlebih dahulu, join bersama dengan fanpage FB Jaringan Indonesia Positif. Keren. Siap, Bang. Kita mulai ya, Bang ya. Oke, Bang? Siap, ready. Siap. Ready? Salam pejuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga teman-teman ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Dan tetap di rumah saja, tetap jaga daya tahan tubuh, jaga kesehatan, bersatu kita melawan corona. Nice. Nah, keren. Betul, Bang. Tetap di rumah saja. Di rumah aja. Dan jaga tubuh, jaga kesehatan. Nah, sebenarnya kita ini sedang ngapain sih nih? Nah, kita ini sedang live bareng nih. Tentunya ada narasumber yang kece banget. Ya. Oke, Bang, untuk sesi perkenalan kita skip dulu. Saya mau kasih tahu nih, sebenarnya kita lagi ngapain sih nih? Nah, kita ini sebenarnya sedang live Instagram perdana loh. Ini perdana Jaringan Indonesia Positif atau disingkat juga dengan JIP. Teman-teman udah pada tahu JIP itu apa? Ya, gue pengen kasih tahu aja sedikit tentang JIP. Ya, JIP ini adalah organisasi non-profit atau LSM, atau kita sebut juga dengan lembaga swadaya masyarakat, yaitu Jaringan Nasional Orang dengan HIV, yang sebenarnya ini JIP ini sudah berdiri pada tahun 2014. Dan tujuannya ini adalah untuk mengakomodasi jadi kebutuhan teman-teman ODA untuk mencapai kesetaraan atas hak-hak kesehatan. Jadi kita juga melakukan advokasi, kerja kolaboratif juga, tapi dengan sistem dukungan sebaya. Tapi tetap dalam kerangka kerja hak asasi manusia, ya. Jadi JIP juga memiliki perwakilan lokal. Kita ada di 26 provinsi, baik individu dan juga ada 46 kelompok dukungan sebaya. Jadi kita ini juga mendorong teman-teman ODA untuk memiliki kualitas hidup yang tentunya lebih baik lagi. Nah, kasih tahu nih, JIP ini apa, ya kan? Terus juga, gue mau ngingetin lagi, jangan lupa di follow akun Instagram kami @jaringan Indonesia Positif. Karena nggak akan live IG ke depannya 1 bulan 2 kali dengan narasumber dan tema yang berbeda. Oh ya, jangan lupa juga di like fanpage FB kami @jaringan Indonesia Positif. Nah, gue udah panjang lebar nih, nggak panjang-panjang banget. Gue pengen jelasin sih, sudah jelasin tentang JIP ya. Nah, masa nih kita berdua belum berkenalan, ya kan? Kalau belum berkenalan kan kurang ya. Oke. Oke, perkenalkan diri gue Firman, gue di Jaringan Indonesia Positif atau JIP sebagai advokasi officer secara kelembagaan. Gue sebenarnya sudah cukup lama terjun sebagai aktivis HIV dari 2015. Jadi di latar belakangi ya kepedulian terhadap sesama lah. Terus juga terhadap teman-teman komunitas. Terus juga jangan bosan-bosan untuk lihat gue, karena gue akan live IG ke depannya bersama dengan narasumber yang kece-kece.
Yes. Ya, di sini nih sudah ada loh narsum kita loh. Siapa sih dia pada kepo kan teman-teman? Nah, izin Bang untuk mengenalkan dirinya Bang. Coba Siap. mulai dari itu deh Bang. Dalam canda Bang. Bebas Bang. Abang perkenalan diri mau dari mana mulainya? Oke, semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera, salam kenal, salam perjuangan. Nama saya Yeri Patinasarani. Saya seorang rohaniawan, tapi juga seorang aktivis sosial juga. Ada yayasan juga yang saya pimpin, namanya Roni Patinasarani Foundation. Ya, kita menyentuh hampir mirip lah masalah drugs, HIV, human trafficking, sex trafficking, dan membangun kepedulian masyarakat gitu, yang lebih banyak dikerjakan hari ini supaya masyarakat paling tidak bisa menghilangkan stigma-stigma negatif ke segmen-segmen kelompok masyarakat yang sebenarnya juga bagian dari anak bangsa yang punya hak yang sama gitu. Jadi kehormatan besar nih saya bisa ada di jaringan Indonesia Positif, dan teman-teman di sana siap bersinergi ke depannya lebih lagi apa yang akan dilakukan ke depannya. Mudah-mudahan ini terus berkesinambungan. Mungkin Amin, Bang. Dari saya irisannya sih dengan yayasan yang Abang kelola. Jadi kita bergerak juga untuk teman-teman minoritas. Jadi kita mempunyai kepedulian terhadap sesama, dan tentunya kita harus bermanfaat bagi orang lain. Ya. Terima kasih Bang Yeri sudah juga menjadi salah satu ini dalam live IG Obrolan Asik bareng Cip. Tema kita kali ini sebenarnya kita akan ngebahas buah si malakama dari konten prank konyol. Jadi ada pernyataan sikap sedikit yang pengen saya utarakan. Jadi kami keras sekali tindakan diskriminasi dan merendahkan martabat manusia yang dilakukan oleh YouTuber Ferdian Palaka yang terjadi di Kota Bandung. Jadi kami menuntut agar pelaku ini dihukum dengan hukuman yang setimpal. Jadi sehingga membuat efek jerah, menuntut negara untuk cepat dan tanggap memberikan perlindungan terhadap kelompok-kelompok minoritas, terutama teman-teman transpuan yang rentan mengalami diskriminasi. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, transpuan ini adalah teman-teman waria. Jadi kami ingin menuntut aparat agar tidak tebang pilih dan adil dalam penegakan hukum. Jadi kami menuntut transparansi, pengembangan prakara, dan proses hukum yang telah ditempuh oleh korban. Ya, seperti itu Bang. Pernyataan sikap kami. Untuk teman-teman yang nantinya ingin bertanya, silakan bertanya melalui kolom komentar, dan setelah sesi Q&A kami bersama dengan Bang Yeri akan kita jawab, ataupun pada saat sesi Q&A selesai kita akan juga bisa menjawab sambil beriringan saja. Bang, kita mulai ya Bang ya, izin ya Bang. Ya. Siap-siap. Pertama kita coba ulik-ulik juga dengan narasumber kita sih. Kenapa sih prank konyol ini dilakukan oleh para YouTuber? Nah, kenapa judul ini menjadi buah si malakama bagi para YouTuber? Nah, sebenarnya setiap kali YouTuber ini membuat sebuah konten, banyak sekali memanfaatkan kelompok-kelompok minoritas yang ada, ya kan? Untuk mendapatkan keuntungan pribadinya. Nah, gue mau minta tanggapan nih, izin ya Bang, dari Bang Yeri. Abang kan sebagai influencer, ya, anak muda, dan juga sebagai pemuka agama, rohaniawan, dan kelompok agama minoritas di Indonesia ini. Nah, gimana sih perasaan nih sama tanggapan dari Bang Yeri menjadi salah satu bagian dari kelompok agama minoritas di negara kita ini? Mangga Bang. Ya, pertama kan ini menambah rentetan kesedihan ya. Kenapa? Karena kebetulan yang ngeprank ini kan YouTubers, jadi orang tahu. Nah, bagaimana dengan yang ngeprank ini bukan YouTubers atau pelaku stigma negatif ini bukan seorang public figure atau seorang yang tidak nampak di dalam sosial? Artinya ini cuma representatif dari satu kasus kecil dari sekian banyak kasus-kasus yang terjadi. Nah, saya melihat ini pertama secara global. Memang ini sebuah tadi kan dibilang buah si malakama ya, tapi ini sebuah
buah produk dari pemikiran-pemikiran yang sebenarnya harus direvisi ulang. Banyak saat ini pemuka-pemuka agama, lintas agama, ya mereka mengajarkan stigma ini, mereka mempraktekkan, mereka menteladani orang-orang yang punya kapasitas menjadi teladan, terutama di circle religi, gitu. Jadi waktu mereka lihat rohaniawan mereka juga melakukan stigma, memang layak nih, memang musuh masyarakat dan sebagainya. Akhirnya masyarakat milenial mengadopsi mentah-mentah dan menjadikan agama itu seperti license to kill, merasa diri lebih baik dan punya hak untuk melecehkan, menjatuhkan, menyakiti, seperti itu. Dan ini merupakan sebuah penyingkapan dari kondisi bangsa yang ada. Nah, makanya wajar kalau orang-orang yang concern, orang-orang yang punya hati, yang bergerak di area ini, mengangkat suaranya, menuntut sebuah tanggung jawab dari aparat gitu. Nah, tapi di satu sisi kita sama-sama tahu akan keluar energi besar kalau kita keluarin energi untuk gedor aparatur. Menurut saya ini kesempatan yang baik. Selain kita mungkin shock dengan kejadian yang ada, tapi ini kesempatan yang baik untuk mengedukasi masyarakat, mengimun masyarakat, menyampaikan lagi hal-hal yang baik untuk masyarakat. Nah, sebagai contoh, saat ini bahkan sebelum prank kejadian, saya menggalang donasi apa aja, masker, sembako untuk teman-teman yang didiskriminasi gitu. Karena waktu gini, banyak orang berpikir gini, cuma pemuka agama aja yang lapar. Yang lapar ini bukan cuma pemuka agama aja. Yang lapar ini bukan cuma orang-orang yang rajin beribadah aja. Yang lapar ini semuanya. Jadi kalau dalam memberi bantuan aja ada stigma dan diskriminasinya, kita perlu dalam artian mungkin bertobat ulang gitu. Bagaimana bisa kita bicara soal kebangsaan utuh, tapi kemampuan berbagi kita atas nama bangsa dan agama itu segmented banget gitu. Nah, makanya ini kayaknya kesempatan baik buat saya untuk mengedukasi, paling nggak dimulai dari keluarga saya. Saya akan didik anak saya yang baru 3 tahun. Nah, kalau gede jangan rasis ya, jangan diskriminasi. Saya akan bangun keluarga, dimulai dari keluarga saya dulu, lingkungan saya dulu, bahwa diskriminasi itu, stigma itu sebuah kejahatan moral, kejahatan keagamaan kalau saya bilang gitu. Dan hari ini saya punya banyak peluru untuk mengedukasi masyarakat. Sadar nggak ya, ini karena ketidakpedulian kita. Orang-orang ini diperlakukan, orang baiknya banyak yang diem, orang warasnya banyak yang nggak bergerak gitu loh. Kalau kita lihat ya, nggak tahu ya, ini kan pandangan saya aja. Kadang-kadang yang berbicara ya itu-itu aja, yang bergerak ya itu-itu aja. Sehingga orang-orang dengan santainya, ya itu kan tugas lo. Lo kan punya background. Ya wajar lah. Kalau gue kan enggak. Kenapa gue mesti repot? Nah, karena lo nggak berpikir repot, kejadian gini terus. Gitu loh. Jadi ini makanya ini area yang baik. Apa yang dirasa harusnya kita juga rasa. Mungkin dari saya segitu dulu, brother. Siap, Bang. Betul, Bang. Saya setuju sama Abang. Ya, kita jadi juga harus saling toleransi antar umat beragama dan jangan jadikan agama sebagai senjata untuk melakukan hal apapun itu, terutama yang merendahkan martabat manusia yang baru kemarin saja terjadi. Jadi mereka melakukan prank dalam rangka bulan suci Ramadan. Dan juga pada saat masa pandemi COVID ini, banyak teman-teman di luar sana juga sangat berharap sekali bantuan. Dan tentunya dari yang sudah Bang Yeri lakukan dengan melakukan donasi-donasi yang ada, itu adalah kepedulian terhadap sesama, mau agamanya apapun itu. Nah, ini saya mohon maaf nih Bang, sebelumnya Bang. Nah, dulu sempat menjadi user ya Bang ya? Iya. Nah, dark user ini kan juga dianggap sebagai kelompok minoritas. Jadi atau kita sebut juga nabza ya. Narkotik, psikotropika, dan adiktif. Jadi sebenarnya pengguna nabza ini rentan untuk terpapar HIV, terutama pengguna jarum suntik
memakai jarum suntik secara bergantian. Nah, Betul. jadi selain kelompok pengguna nafza ini, juga ada beberapa komunitas populasi kunci. Nah, saya mau kasih tahu populasi kunci itu adalah apa. Jadi, populasi kunci ini adalah kelompok yang sangat terdampak sekali dengan HIV. Jadi, saya hanya sebutin segelintir saja. Pekerja seks, sex worker, laki-laki seks dengan laki-laki, atau kita sebut juga dengan LSL, teman-teman waria atau transpuan. Nah, dari sudut pandang Bang Yeri nih, saya mau minta tanggapan lagi ini terhadap kelompok kunci, ya, baik terhadap pengguna nafza, yang dimana posisinya Abang juga pernah jadi pengguna drug user, terus juga teman-teman pekerja seks, teman-teman transpuan, dan teman-teman laki-laki seks lainnya, dan teman-teman kelompok minoritas lainnya sering mendapatkan stigma dan diskriminasi di masyarakat. Nah, tanggapan Bang Yeri ini gimana nih mengenai stigma dan diskriminasi di masyarakat terhadap kelompok-kelompok populasi kunci ini dan kelompok minoritas lainnya? Ya, oke, baik, terima kasih. Jadi gini, banyak orang nggak sadar kelompok-kelompok dari masyarakat ini, yang saya ngomongin juga termasuk saya, adalah bagian dari anak bangsa juga. Kita nggak bisa dipisahin dari bukan anak bangsa hanya karena hal-hal tertentu atau kekonyolan-kekonyolan tertentu. Jadi memisahkan pecandu, HIV, teman-teman yang lain dari pemikiran ini bagian dari anak bangsa, itu sebuah kejahatan sih menurut saya. Jadi banyak orang berpikir stigma itu sesimpel itu. Enggak. Itu sesuatu yang jahat, punya daya hancur, punya daya rusak gitu. Nah, makanya kesempatan hari ini ada 39 mata dan telinga yang mendengarkan live kita. Saya ingin dengan tegas menyampaikan bahwa mereka adalah, orang-orang itu adalah bagian dari anak bangsa yang pertama berhak sehat, kedua berhak punya masa depan, ketiga tetap berhak mendapatkan yang terbaik yang menjadi bagian dan hak mereka. Kita nggak bisa mengambil itu hanya karena kita ngerasa mereka lebih berdosa, lebih, maaf dalam tanda kutip, mungkin lebih jijik, lebih apa. Nah, kita nggak bisa. Makanya gini, kita nggak bisa bangun bangsa kita dengan cara seperti orang-orang yang merusak bangsa ini, gitu. Jadi pilihan dua di tangan kita, mau bangun dengan cara yang benar atau mau rusak dengan cara yang parah, gitu. Nah, jadi saya ngerti ada ranah debat setuju nggak setuju, ya sudahlah, itu ranah yang lain. Tapi secara kacamata kemanusiaan, kita nggak bisa berargumen bahwa apakah mereka manusia atau bukan. Loh, itu cacat dalam cara berpikir ketika kita berani menyimpulkan sebuah kesimpulan yang lahir dari asumsi bahwa mereka bukan bagian dari manusia. Makanya saya galang dana untuk PSK, saya galang dana donasi untuk terapis pijat plus pekerja malam. Pekerja malam juga lapar. Waria, teman-teman waria, dan orang-orang yang dianggap diskriminasi dengan minoritas yang ada. Dan makanya saya salut dengan jaringan Indonesia Positif. Menurut saya ya ada di garda depan, meskipun kadang-kadang orang mungkin melihat ada nggak adanya tuh nggak punya sebuah argumen yang kuat, tapi di akar rumput saya yakin dan percaya nih, kalau ada teman-teman lihat di sini apa yang perbuatan-perbuatan sederhana kecil yang dilakukan akan membawa dampak besar. Jadi sekali lagi 45 mata yang mendengarkan. Ya. 45 mata. Ingat, betul Bang. 45 mata nih yang lagi nonton live kita. Ya, mereka adalah bagian dari anak bangsa, gitu. Siap Bang. Iya. Ini ada komentar nih Bang dari Iko Purnama. Setuju, diharapkan tidak menggunakan bahasa populasi kunci seolah mengklasifikasikan atau mengkelompokkan. Betul sekali. Tadi saya juga sempat singgung kelompok minoritas. Jadi saya juga meluruskan aja, memberikan pengertian bahwa kenapa saya sebutkan kelompok populasi kunci, ya kan? Karena kemarin ini sebenarnya menjadi korban ini adalah teman-teman transpuan atau waria. Nah, mungkin tadi kan kita juga sudah jelaskan populasi kunci itu apa, kelompok yang terdapat HIV, ya kan? Sebenarnya kita juga bukan untuk mengklasifikasikan,
Tapi kita juga sudah meluruskan bahwa mereka juga bagian dari kelompok minoritas juga. Jadi. Baik, Bang. Kita langsung ke Bang Yeri. Halo. Ya. Sebentar. Siap, Bang. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Bang. Mungkin Gambarnya ada ya? Sedikit muter-muter. Oke, sebentar. Saya cek signal nih kayaknya. Oke, minta maaf sebentar. Belum ya? Belum, Bang, masih muter-muter. Muter-muter, oke. Yang penting suara kedengaran. Oke, minta maaf ya, sebentar. Saya coba atur sebentar. Ya, Bang, nggak apa-apa, Bang. Suara masih kedengaran kok, Bang. Oke. Iya. Tunggu sebentar. Belum nih, tunggu. Sebentar. Nah, apa ini ya? Sebentar. Oke, kalau nggak sambil jalan aja, saya sambil coba kontak-kontik. Yang penting suaranya jelas. Sayang waktunya kebuang. Ya, Bang. Baik, Bang. Kita langsung aja nih, Bang, ke topik utama kita nih, Bang. Nah, baik. Sebenarnya banyak kaum milenial ataupun kaum generasi Z, terutama para YouTuber ataupun konten creator lainnya, jadi itu melakukan segala macam cara loh, demi mendapatkan AdSense. Jadi sudah banyak prank konyol yang dilakukan. Selain si Ferdian Pelaka, terus juga kemarin juga ada, nah ini out of the context, kemarin itu ada YouTuber Hasan JR, dia salah satu kelompok milenial juga, dia itu menggoda orang-orang di sekitar untuk membatalkan puasanya, jadi menguji tingkat keimanan seseorang, Nah, saya mau minta nih Eri terkait banyaknya konten prank YouTuber yang menurut kita itu sedikit konyol, bukan sedikit konyol, sudah keterlaluan sih, dan tidak bermanfaat. Nah, yang baru saja terjadi di Bandung, Ferdian Pelaka ini, dan alhamdulillah kabarnya ditangkap tadi petang tadi subuh jam 5 subuh, jadi di tol Jakarta Tangerang, di Jakarta Merak. Nah, si Ferdian Pelaka ini melakukan prank, jadi dengan membagikan sembako kepada teman-teman transpuan dan anak kecil yang berada di jalanan, yang sedang berjuang mencari uang, dengan membagikan isi sembako yang berisikan sampah. Nah, tanggapan Bang Yeri bagaimana nih, Bang, terhadap konten konyol dan tidak bermanfaat ini? Apa sih yang sebenarnya anak muda ini sebenarnya punya ide yang sangat banyak sekali. Kenapa sih anak-anak muda ini buat konten konyol dan tidak berfaedah dan memanfaatkan kelompok-kelompok minoritas dijadikan objek? Iya, jadi gini, tanpa disadari banyak kaum milenial sekarang menempatkan dirinya sebagai budak konten. Saya sebut budak konten. Ya, jadi sadar nggak sadar sudah diperbudak sama konten-konten yang ada. Nah, lalu kedua, percaya nggak percaya, audiens suka yang kayak gini-gini. Prank-prank sampah tuh entah gimana caranya pendengarnya banyak, yang nyukanya banyak, yang nggak masuk akal, yang nyakitin, yang apa ya, dark gitu loh, konten dark. Sebenarnya tuh gelap banget, tapi yang nggak berakhlak. Nah, makanya saya berpikir bagaimana kita bisa bersinergi mengimun masyarakat supaya masyarakat tuh punya taste dan selera yang nggak nyampah juga. Sekarang kalau orang-orang kayak ini kita cut terus, tapi dari pasarnya, dari selera orang-orang milenial pada umumnya demen, terus haus, terus memberikan viewer, memberikan respon yang banyak, maka orang kayak nggak peduli mau ditangkap mau nggak apa, akan lahir lagi Ferdinand yang selanjutnya
yang siap ngeprank polisi, ngeprank orang tua, ngeprank pacar yang sampah. Karena gini, sedikit juga orang-orang yang punya konten-konten bagus ini speak up, berbicara dan punya ruang. Gitu loh. Ketika misalnya ya, ini contoh aja ya, misalnya kita nih collab berdua, Jaringan Indonesia Positif dan saya. Kita buat konten bagus, edukatif, dan representatif. Tapi akhirnya kita punya konten bisa kalah dengan artis-artis yang mamer uangnya di ATM. Artis-artis yang nggak, apa sih, sampah gitu. yang mamer mobil, mamer, nggak ada faedahnya. Sedangkan kita yang sudah bangun dengan sistematis gitu. Nah makanya perlu banget kita juga terlibat langsung untuk mengedukasi masyarakatnya. Mau nggak mau. Makanya saya setuju dengan kalimat di awal, jaringan. Kalau Jaringan Indonesia Positif kan saya berarti bagian dari Jaringan Indonesia Positif. Karena saya juga jaringan. Betul. Gitu. Jadi selain kita mengedukasi orang-orang yang karena gini, filternya mana sih YouTube? Nggak ada. Udah kejadian viral baru. Tapi sebelum viral nggak ada counter attack-nya tuh nggak ada. Gitu loh. Jadi teman-teman hati-hati, jangan kejebak jadi budak konten. Lalu ya jelas konten sampah, viewernya akan banyak, ininya akan banyak, tapi mari gunakanlah hati nurani dan akal sehat kita, siapapun kita. Buat apa viewer banyak, tapi kita ini jadi kayak apa ya, ulet bulu gitu. Orang dekat kita gatal aja pokoknya. Males deh pokoknya. Gitu sih tanggapan dari saya. Nih maaf nih videonya belum bisa, suara dulu lah sementara. Gak apa-apa Bang, santai Bang. Ini ada respon nih dari Ed Widianto, transpuan juga manusia, perawakan secara manusia juga. Tuh, saya setuju sekali bagaimana memanusiakan manusia. Nah, terus juga tadi ada respon juga bagaimana sih supervise, maksudnya pengawasan di dalam YouTuber itu, di dalam konten YouTube maksud saya. Nah, tadi setuju banget dengan Bang Yeri bahwa kalau belum viral, belum akan ada tindakan seperti ini. Karena saya juga sudah cukup muak sekali melihat di YouTube banyak konten-konten yang sangat konyol, tapi mendapatkan viewer banyak, tapi konten-konten edukasi itu malah sedikit, gitu loh. Itu dia, itu maksud saya. Nah, ya, betul Bang. Nah, gimana nih teman-teman, cobalah para milenial ini kalau misalkan menjadi content creator, bikinlah sesuatu yang bermanfaat dan berfaedah bagi orang banyak. Dan tentunya saya juga mewakili Jaringan Indonesia Positif juga sangat menghargai sekali kita sebagai Jaringan Indonesia Positif, menghargai sekali komunitas minoritas, terutama teman-teman transpuan. Dan saya setuju dengan mention dari Widianto, transpuan juga manusia, perawakan secara manusia juga. Jadi mari kita perlakukan mereka sebagai sesama manusia. Nah, setuju. Saya salut dengan dukungan juga solidaritas dari teman-teman di luar dari komunitas kelompok minoritas, terutama dari kelompok transpuan ataupun, maaf ya, saya singgung lagi sedikit, komunitas populasi kunci. Jadi banyak kelompok di luar dari komunitas ini yang turut simpati terhadap kejadian ini, dan ada juga yang malah kontra terhadap kejadian ini. Nah, saya juga nggak habis pikir loh, banyak hate speech, ujaran kebencian yang bermunculan dengan membawa nama agama. Karena setelah konten Ferdian Palaka ini rilis di YouTube, sudah di take down bersama dengan teman-teman komunitas melaporin. Nah, di luar dari komunitas pun juga banyak yang melaporkan konten tersebut. Nah, saya mau minta tanggapan dari Bang Yeri dari sisi agama, ya, terkait dengan populasi kunci, dengan kelompok populasi kunci ini, terutama terhadap transpuan atau pekerja seks.
Terserah sih Bang, ini dari segi agama, mungkin dari segi rohaniawan Abang, ataupun dari perspektif agama lain. Silakan Bang. Ya, ya. Sekarang gini, apapun yang terjadi kan pasti perspektif agama menjadi acuan. Tapi acuannya tergantung siapa yang ngomong, begitu. Memang. Nah, jadi kan sekarang gini, agama itu akan jadi alasan untuk kita mengasihi atau menjadi license to kill, alasan untuk membenci. Dulu agama membuat orang berhenti membunuh. Sekarang agama justru bisa buat orang punya hak untuk membunuh. Gitu. Nah, jadi kalau dari sudut pandang saya, kita harus memiliki sebuah filter. Contoh. Saya ngomong ke segmen saya, orang-orang gereja. Saya kasih tahu orang-orang Kristen yang saya kenal. Kalau kamu datang ke ibadah, habis itu pendetanya ngomongin agama lain, ngomongin pemuka agama lain, lalu pendetanya itu menyebarkan kebencian, cepat berdiri dan tinggalin tempat ibadah itu. Karena itu akan berpengaruh kepada sirkulasi pemahaman kita tentang realita hidup hari-hari ini. Jadi saya yakin kok agama justru adalah acuan toleransi itu sendiri. Jadi kan saya ngerti kok banyak bermunculan di YouTube juga respon-respon dari rohaniawan yang menyatakan ini sedih banget sih. Saya katakan dari hati saya yang paling dalam, ini sedih banget. Rohaniawan yang berkata bahwa kelompok-kelompok minoritas ini berhak digituin, layak digituin. Maka bahkan ada beberapa yang mengucapkan dengan kata-kata kasar, laknatlah, jahanamlah, penghuni neraka lah, dan menurut saya itu tidak representatif banget. Sepertinya kayak, ini kan pemahaman dari sisi saya, sepertinya Tuhan itu kayak haus darah akan penentangnya. Padahal kayaknya nggak gitu-gitu banget. Gitu. Makanya saya sarankan orang-orang yang concern di hal religi lintas agama, apapun agamanya, membangun jaringan juga dengan komunitas-komunitas seperti jaringan Indonesia Positif. Saya yakin jaringan Indonesia Positif nggak akan keberatan kalau ada segmen-segmen spiritual bergabung, berjejaring untuk memperluas rasa dan pemahaman dan pengenalan. Gitu. Jadi ada siapapun misalnya yang nonton hari ini seorang pemuka agama, tolong mari kita sama-sama rendah hati, kita berjejaring dengan jaringan Indonesia Positif, lalu mari saling belajar supaya kita bisa menyimpulkan kesimpulan yang sehat, bukan yang cacat. Gitu sih dari saya. Siap Bang. Terima kasih banget Bang, statementnya keren sekali. Jadi memang jadi untuk dari segala macam agama apapun itu, ya, nah, bagaimana kita mempunyai solidaritas bersama. Terus juga tadi juga Bang Yeri juga sempat singgung mengenai berjejaring, ya betul sekali. Dan sebenarnya inti dari tanggapan dari Bang Yeri ini adalah jangan gunakan agamamu sebagai tamengmu untuk menyerang teman-teman minoritas lainnya, terutama teman-teman transpuan yang baru banget terjadi. Dan kan kemarin itu saya sempat tonton juga banyak teman-teman juga melaporkan saling take down bahwa teman-teman transpuan ini atau teman-teman homoseksual atau teman-teman LSM ini patut untuk dibunuh. Nah, itu saja. Sebenarnya kondisi ini juga terjadi akibat tidak berpihakan pemerintah juga terhadap kita. Jadi bukan tidak berpihakan, ada keberpihakan tapi kurang optimal. Jadi banyak sekali stigmatisasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok stakeholder ini ataupun pemerintah, terutama pemerintah ya yang saya mention ya. Jadi marilah kita akan manusia, dan untuk kedepannya semoga tidak ada lagi kejadian seperti ini. Nah, ini juga ada mention tadi sebelumnya dari Ed Verdi, it's all about supply and demand. Ada permintaan dan ada masukan. Jadi sebenarnya ini harus mulai dipikirkan kembali lagi. Jadi aturan yang
benar itu seperti apa, sasaran dan juga penindakan yang tegas terkait konten yang memang melanggar HAM. Nah, kembali lagi tadi sebelumnya, kalau misalkan memang belum viral, nah ini dia pentingnya pengawasan dari pemerintah juga dan aturan yang jelas. Memang sudah ada undang-undang ITE yang menurut kami itu sebenarnya pasal karet sih sebenarnya, yang kurang tegas sih. Makanya kita bareng-bareng tadi saya juga sudah kita juga sudah menyatakan pernyataan sikap agar dihukum dengan hukuman yang setimpal, terutama bagi kemarin yang Ferdian Palaka ini sudah menyebarkan konten yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Betul. Terus juga ini juga ada lagi respon dari Ferdi, @Ferdi. Ini mohon dijawab ya Bang ya. Persepsi dari narasumber terkait dengan tema lab Simalakama ini, buah Simalakama ini dari konten prank konyol, sejauh mana? Coba Bang, responnya gimana Bang? Persepsinya Bang? Ya, jadi gini, itu yang saya bilang di awal. Saat ini banyak orang terjebak dalam lingkaran budak konten. Kalau orang udah jadi budak konten, apa aja yang muncul tanpa filter dilakukan. Makan beling deh. Ngeprank polisi deh. Iya kan? Apa aja. Gitu loh. Tiduran di pinggir jalan tol, tiduran. Asal konten itu berfeedback balik. Nah, makanya kan di sini antara viewer banyak dan hati nurani harusnya itu menjadi sebuah edukasi yang diambil oleh banyak orang, bahwa viewer banyak tapi kalau kontennya sampah, ya itu sampah yang di viewer banyak gitu. Nah, jadi jangan sampai hati nurani itu hilang hanya karena ya jelas lah orang viewer, tapi impactnya buruk gitu, ya kan? Apakah saya akan melarang suatu saat anak saya gede nonton YouTube? Ya saya nggak tahu. Ada sih edukasi orang tua pasti, tapi saya akan mengedukasi paling nggak anak saya untuk tidak naruh stigma dan untuk punya pemikiran sehat. Jadi menurut saya isunya yang hari ini harus dilihat adalah budak konten. Orang jadi jadi budak konten lah gitu. Ya, setuju Bang. Nah, tadi kan kita sendiri sudah memberikan statement terkait dengan pernyataan sikap. Nah, sebenarnya banyak juga jargon-jargon di media sosial. Wih, dengan kasih materai 6.000 nih, selesai nih, damai nih, proses hukumnya dihentikan. Nah, layak atau tidak nih menurut Bang Yeri terkait dengan kondisi hukum di negara ini, sebenarnya dengan permintaan maaf dan materai 6.000 pun ya, ataupun apapun itulah di belakangnya ya, berakhir dengan kata damai. Nah, tanggapan Bang Yeri bagaimana? Ya, itu kan yang paling bahaya menjadi sebuah culture, budaya. Nah, kalau itu menjadi sebuah tindakan pribadi, ya nggak akan. Tapi kalau sudah jadi culture, jadi gini, orang ngebangsatin orang, ngantongin aja materai, aman pasti. Mau ngebangsatin 2 orang, materinya ada 2. Mau ngebangsatin 3 orang, materinya ada 3. Itu culture yang coba dibangun. Jadi bahwa seperti kayak sebuah kekuatan intimidasi, terutama kepada minoritas, bahwa ya lu tetap gak ada suaranya, suara lu gue bungkam pakai materai 6.000. Nah, harusnya orang-orang waras, orang-orang sehat, orang-orang yang punya hati nurani juga berbicara, juga berpendapat, juga beropini. Yang satu, jadi kayak gini, yang satu nyakitin, bangkit yang lebih banyak ngerangkul, gitu. Makanya dengan gini saya ingin membuat apresiasi kepada segmen-segmen masyarakat yang sering diprank ini dengan sebuah apresiasi, gitu loh. Mungkin dengan sebuah hal sederhana, tapi paling enggak saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman yang didiskriminasi nggak sendirian. Masih ada orang-orang yang mau berdiri, mikirin, doain, dan orang-orang ini nggak takut juga keimbas kena
dampak diskriminasi orang-orang negatif, kita orang-orang yang nggak masalah, kita akan tetap memilih untuk berdiri dan mendampingi. Gitu sih. Betul Bang. Jadi intinya kita tidak sendirian Bang ya. Jadi pernah menyerah untuk teman-teman yang terutama kelompok yang memang terdampak sekali terhadap konten prank yang dilakukan oleh si Ferdian Pelaka ini. Betul. Dan kita juga tidak setuju nih dengan pernyataan di atas materai 6.000, jadi sehingga proses hukum dihentikan. Kami mau dan kami juga akan mengawasi proses hukum yang sedang berjalan ini terhadap Ferdian Pelaka ini untuk dapat dihukum setimpal dengan apa yang sudah dilanggar. Nah, betul. Kita lanjut untuk next question-nya, Bang. Saya mau minta tanggapan dari Bang Yeri. Dapatkah memberikan saran terutama kepada anak-anak muda ini, terutama kaum milenial, bagaimana memanusiakan manusia tanpa memandang ras, agama, orientasi seksual, dan ekspresi seksual yang dimiliki oleh individu tersebut? Ya jadi gini. Jadi gini. Kasih ruang besar di hati kita untuk nilai-nilai dan poin-poin yang penting. Kan gini, ekspresi anak muda sekarang adalah otaknya jenius, hatinya kosong, nggak ada empati. Jenius sih, tapi ngeprank. Pinter sih, tapi ngeprank. Nggak bisa, nggak punya feel, nggak punya belas kasihan, nggak punya. Nah, bagaimana caranya? Kasih ruang hati kita bahwa pinter nggak selalu jaminan itu membawa dampak. Hati yang akan selalu berbicara soal dampak. Jadi pertama, jaga hati kita baik-baik. Jangan sampai tercemar oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Kedua, kenapa kita harus jaga hati kita? Kedua, karena gini, apa yang dari hati akan sampai kepada hati. Jadi kalau kita nggak jaga hati kita nggak punya tools atau apapun untuk berdampak pada siapapun. Kalau kita kehilangan hati, kita kehilangan kehidupan. Gitu. Jadi sekarang orang kalau lihat orang kecelakaan pertama kali difoto dulu, diedit dulu, diupload. Itu kan ekspresif. Bayangin kalau orang itu juara kelas, apa artinya juara kelas? Kalau kita pelit, kikir, sombong, nggak mau ngajarin temen yang bodoh, ngebodoh-bodohin orang, gitu loh. Sama aja kayak orang ke gereja, lalu pulang gereja dia ngerasa dirinya lebih baik dari orang yang ke gereja. Itu namanya pergi berhasil, pulang gagal. Gitu. Nah makanya untuk teman-teman milenial itu keren kok. Kalau kita punya empati, punya belas kasihan, kaya akan rasa, itu sesuatu yang cool, itu sesuatu yang keren gitu. Jadi ya jangan tutup hati kita dengan kebencian, stigma negatif. Jadi jangan cuma isi otak kita, isi juga hati kita, karena apa yang dari hati kita mungkin suatu saat bisa ngisi dompet kita suatu saat, mungkin. Amin. Gitu sih. Ini ada komentar nih Bang. Lama platform sebebas YouTube akan mulai dari KPI atau instansi terkait karena ulah oknum atau budak-budak konten yang ngasih video unfaedah. Menurut Bang Yeri gimana? Kalau menurut kita sih untuk konten-konten itu memang sudah mulai ada rencananya KPI untuk melirik konten-konten yang ya nggak bermanfaat gitulah. Nah makanya penting sekali juga dari netizen ya untuk saling mengawasi bersama, terus juga ya setuju tidak setuju ya kalau untuk KPI. Tapi kalau misalkan nanti KPI masuk ada kebebasan berekspresi, jadi gimana caranya kita mengedukasi, betul tadi kata Bang Yeri dalam memberikan saran, anak muda ini, kaum milenial punya segudang kreativitas. Nah, bagaimana cara memanfaatkannya ini? Ya. Nah, Bang, kita ke topik berikutnya nih, Bang. Nah, sebenarnya konten kemarin ini sangat berdampak sekali terhadap komunitas transpuan. Sebelum adanya
konten yang merendahkan martabat manusia, terutama terhadap transpuan ini. Jadi teman-teman transpuan ini sudah dilakukan mendapatkan banyak kekerasan, stigmatisasi, terus juga mereka menjadi enggan untuk ikut dalam program pencegahan, terutama untuk pencegahan HIV, dukungan dan perawatan, karena mereka menjadi enggan karena labeling, stigma itu kan labeling ya, yang sudah di statementkan dari individu masing-masing yang melakukan stigma terhadap individu lainnya. Nah, terutama terhadap teman-teman transpuan. Nah, ini kan akan berdampak secara psikologis nih. Ketika teman-teman transpuan ini mau memeriksakan diri untuk tes HIV, enggan untuk melakukan perawatan HIV, terutama dengan terapi viral ya, untuk jumlah virus HIV di dalam tubuhnya bagi yang sudah terdiagnosa HIV positif. Nah, Bang Yeri bisa memberikan saran juga dan semangat kepada teman-teman transpuan ini supaya tidak pantang menyerah dan tetap ikut terlibat dalam penanganan HIV, terutama terhadap kelompoknya dan komunitasnya, seperti itu, maupun terhadap lingkungan sekitar. Silakan Bang. Thank you ya. Jadi kalau ada teman-teman yang menyaksikan nih live ini, saya berani menyampaikan bahwa nggak semua orang menganggap teman-teman itu musuh masyarakat. Terbukti ada 2 orang, yang satu ada gambarnya, yang satu gambarnya nggak jelas. Kami berdua, paling nggak kami berdua yang lagi live ini punya komitmen untuk peduli. Dan masih banyak orang lain di samping mereka yang negatif, yang membenci, yang memberikan stigma, masih banyak orang-orang yang masih mau melihat dengan hati, merangkul dengan hati, membenci. Bukan itu sebabnya. Gini, kalau kita nggak punya alasan untuk bangkit dan raih masa depan, ya dengan segala keterbatasan saya coba menyampaikan sebuah alasan kuat. Alasan kuatnya adalah masih ada orang-orang yang mau dukung, masih ada orang-orang yang mau support. Jadi jangan takut, jangan malu, berjuang, terutama teman-teman yang membutuhkan banyak fasilitas kesehatan. Mari respon, mari jangan ragu, karena ya saya berani berkata bahwa masih ada kok orang-orang yang peduli. Jadi saya yakin nggak akan sendirian, masih ada kelompok-kelompok teman-teman yang lain yang akan peduli. Jadi kita nggak pernah bisa rubah masa lalu, tapi saya yakin dengan kebersamaan teman-teman yang ada di jaringan ini, kan bukan cuma jaringan Indonesia Positif, tadi saya lihat banyak. Bersama teman-teman jaringan kita bisa rubah masa depan kita, fix kita bisa rubah masa depan kita. Jadi tetap semangat, jangan nyerah. Itu sih dari saya. Tetap semangat ya untuk teman-teman, terutama yang kemarin terdampak akibat dari dituntut prank si Ferdian Pelaka ini. Untuk teman-teman transpuan, ingat juga tetap semangat untuk akses ARV. Dan sedikit komentar nih Bang, transpuan ini sangat sulit untuk mengakses ARV. Jadi sebenarnya ada masalah internal dan eksternal terkait dengan identitas trans yang jadi syarat mutlak untuk akses ARV. Kita berikan sedikit responnya. Jadi terkait dengan hal ini, terkait dengan identitas teman-teman trans ini, sudah banyak hal-hal yang dilakukan oleh jaringan simpul dan jaringan nasional lainnya untuk mengikis stigma dan diskriminasi terhadap teman-teman layanan kesehatan. Ya, sudah ada progresnya juga, meskipun belum optimal, tapi kedepannya mohonlah untuk teman-teman yang ada di layanan kesehatan untuk tetap menghargai teman-teman transpuan dan juga teman-teman populasi kunci lainnya atau teman-teman minoritas. Tetap hargai mereka sebagai manusia dan tetap semangat juga untuk mereka. Ya. Betul sekali. Nah, ini sebenarnya Bang, bukan hanya masalah itu aja lah Bang. Alami oleh teman-teman transpuan ataupun teman-teman minoritas lainnya, terutama teman-teman populasi kunci. Nah, Bang Yeri sudah mendengar nih isu tentang kelangkaan bahkan kekosongan ARV di nasional. Ya. Betul. Jadi
kita mau tahu nih pendapat juga nih dari Bang Yeri mengenai hal tersebut. Jadi apa sih masukan dan saran dari Bang Yeri terhadap pemerintah, layanan dan komunitas? Karena kita bersama-sama nih Bang. Iya betul. Monggo Bang. Ya, jadi secara khusus ya untuk pemerintah jangan pernah mengurangi perhatian dan tanggung jawab ya, saya sebut tanggung jawab untuk juga menyediakan kebutuhan-kebutuhan dari teman-teman ini. Saya ngerti ini masa yang nggak mudah karena kita ada isu COVID-19 di mana sirkulasi SOP rumah sakit puskesmas pasti berubah total. Tapi bukan berarti mengabaikan tanggung jawab kesehatan yang memang menjadi hak dari teman-teman ini untuk mendapatkan ARV di berbagai tempat, terutama di daerah-daerah. Jadi mungkin COVID ini akan cepat berakhir gitu. Tapi kita punya tanggung jawab kesehatan medis yang cukup membutuhkan jangka panjang yang kuat. Jadi perlu sistem yang kuat. Jadi saya mendorong dan menyampaikan pada pemerintah yang ada untuk tetap memberikan perhatian, bahkan kalau bisa meningkatkan perhatian dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran atau apa ya istilahnya toleransi ketika mau mengakses obat ini sehingga bisa lebih mudah, mungkin bisa dapat lebih banyak, nggak perlu lebih dipermudah supaya nggak lebih sering datang ke rumah sakit gitu untuk masa COVID ini sehingga teman-teman tetap bisa mendapatkan hak kesehatannya. Itu sih dari saya. Baik Bang, terima kasih Bang tanggapannya. Betul sekali. Teman-teman di layanan kesehatan juga responsif juga. Mungkin ya belum semuanya responsif. Jadi bisa menyamakan dengan keadaan yang terjadi sekarang ini terhadap kondisi COVID. Ya jadi layanan yang memang seharusnya optimal karena kasus COVID ini ya bisa diberikan multi-month prescription. Maksud saya itu multi-month prescription ya agar mereka tidak sering-sering datang ke layanan kesehatan, bisa diberikan 2 bulan sekali obat ARV-nya. Nah, ini juga ada nih Bang. Sebenarnya kalau misalkan terjadinya kekosongan ARV di tingkat nasional, yang kita ketahui, ini akan berdampak terhadap teman-teman orang dengan HIV dan AIDS. Jadi virusnya menjadi tidak terkontrol dan bisa membuat ODA menjadi rentan sekali untuk terpapar infeksi oportunistik. Nah, ini agak sulit nih bahasanya nih. Infeksi oportunistik yaitu penyakit penyerta lainnya akibat virus HIV. Dan tentunya menjadi perhatian kami juga dalam menanggapi hal ini. Dan kami di Jaringan Indonesia Positif juga sudah mendorong Kementerian Kesehatan untuk tetap pada komitmennya untuk menjaga situasi stok ARV di nasional. Meskipun juga ada kendala, ya pokoknya terkait dengan proses pengadaan yang terjadi di pemerintah pusat, terutama di Kementerian Kesehatan, dan itu sudah dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Kesehatan. Ya kendala lagi ya karena COVID ini. Nah, untuk teman-teman yang ada di Instagram yang ikut tergabung dalam live kami ataupun nonton live berikutnya, kami berharap sekali dukungannya untuk bisa ikut mengikuti tanda tangan di petisi yang sudah kami sebar di media sosial juga terkait dengan kekosongan ARV. Nah, ini mohon maaf saya tulis di kertas mengenai link petisinya. Teman-teman bisa klik linknya di http://chance.it/NTZ atau bisa juga dilihat di chance.org linknya ini. Jadi kita berharap sekali dukungan dari teman-teman untuk bisa mengisi tanda tangan di petisi ini untuk mendorong pemerintah untuk sigap dalam mengatasi kekosongan ARV yang terjadi di beberapa daerah. Mohon maaf tadi sebelumnya agak sedikit terputus karena masalah koneksi.
Baik, kita silakan dulu narasumber kita untuk masuk. Bay, mana Bay? Oke. Ya Bang. Siap. Mohon maaf nih, tadi sempat terputus Bang. Gak apa-apa, ini juga baru dapat lagi nih videonya nih. Kayaknya. Tadi di terakhir ya mengenai change.org, jadi kami mohon untuk yang tadi sempat bergabung pada live IG kami untuk menandatangani petisi mengenai kekhawatiran yang terjadi di daerah yang dapat kita sampaikan pada tingkatan nasional untuk dapat kita lakukan advokasi. Nah, berikut adalah linknya yang bisa teman-teman klik. Ini linknya. Back. Oke. Ya. Mundur lagi, nggak kelihatan paling ujungnya. Yes. Oke. Ya. Nah, Bang Yeri juga bisa bantu ya, dan teman-teman lainnya luaskan link ini, atau bisa cari di change.org mengenai kekosongan ARP. Ya. Nah, semua pertanyaan sudah kita ajukan kepada Bang Yeri. Terus juga respon dari teman-teman yang ikut tergabung dalam live Instagram kita juga kita sudah sampaikan. Nah, jangan pernah bosan untuk ikut live Instagram bersama kami. Di Instagram @jaringan-Indonesia-Positif. Dan jangan juga bosan bersama saya, host yang kece ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Jaringan Indonesia Positif. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya juga, @firman. Nah, berikut adalah Instagram kami dan Instagram hostnya. Kebalik. Ya. Nah, Jaringan Indonesia Positif, dan follow juga Instagram host yang sangat kece ini. Ya. Baik, teman-teman, jangan lupa ya di follow ya. Ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah setia dan kembali lagi live IG bersama Jaringan Indonesia Positif. Terima kasih juga, dan tetap juga semangat berpuasa bagi teman-teman menjalankannya, dan tetap stay at home. Dan kami akan mengabari lagi jika ada live IG selanjutnya. Dan untuk Bang Yeri, closing statement-nya juga dipersilakan. ya. Jadi ini waktu yang tepat untuk kita buat sesuatu untuk sesama dan bangsa kita. Jadi apa yang dari hati merubah hati, apa yang dari pikiran merubah pikiran, dan apa yang dari hidup untuk merubah hidup. Jadi saya rasa ada banyak hal yang lebih penting dari konten, yaitu kebersamaan dan berbagi. Itu aja dari saya. Siap, Bang. Oh ya, ini ada dari Verditi. Nanya dong sebelum off, silakan. Ketik aja di kolom komentar mau nanya apa. Ya. Kita nanti. Monggo. Silakan. Bang Ferdi. Jadi setiap bulannya Jeep akan melakukan live Instagram sebulan 2 kali, dan bersama saya sebagai host dan juga dengan narasumber yang berbeda. Terkait dengan pertanyaan tadi Bang Ferdi yang mengatakan bahwa untuk sepertinya sudah ada Bang Ferdi. Ini kembali lagi ke tema live. Aku mau tanya dong ke narasumber terkait filter media sosial sebelum dipublish. Apa dirasa perlu pembatasan media sosial seperti yang dilakukan oleh pemerintah Cina? Nah, ini kembali lagi, tadi sebenarnya juga sudah kita singgung juga terkait dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, yang dimana ada filter media sosial sebelum dipublish. Jadi ada keputusan pemerintah
Dan ini sebenarnya sudah dilakukan di Cina. Nah, ini sebelum closing dari acara live IG kami, mungkin dari Bang Yeri sebagai narasumber bisa membantu menjawab hal ini. Iya, saya lebih setuju dengan edukasi sih dibanding pembatasan gitu. Jadi ini kan sebuah ranah yang kayak misalnya meresponi KPI. Sekarang banyak TV-TV yang maaf nih ya, yang kita tahu meres susu sapi aja di blur karena takut kan. Yang kita lihat kan rame kan stand up komedinya Panji di dalam Doraemon ada Suzuka lagi di pantai di blur. Nah, jadi makanya edukasi menjadi garda terdepan. Makanya saya sih senang dengan seringnya jaringan Indonesia Positif ini sering live IG. Karena ini jadi jaringan, jadi wadah untuk edukasi masyarakat. Orang mau nanya apa aja, bisa banget dibanding kita membatasi. Gitu. Kalau di Cina kan, kalau kita ke Cina, Instagram nggak bisa, Google nggak bisa, YouTube nggak bisa, cuma WeChat. Mereka punya YouTube sendiri, mereka punya Google sendiri yang sudah ke filter. Kayaknya saya kurang setuju sih dengan kayak gitu. Lebih bagus edukasi masyarakat. Jadi orang-orang yang buat konten prank ini ya, misalnya mereka masih mau buat, ya udah kita buat sampai nggak ada penontonnya, nggak akan laku konten-konten gitu. Orang malah sampain konten-konten kayak gitu. Gitu sih. Siap, Bang. Kalau saya secara pribadi dan juga kita di Jaringan Indonesia Positif sepaham dengan Bang Yeri terkait dengan edukasi, karena pembatasan ini sebenarnya nih imbasnya ini akan sangat luas sekali terkait dengan konten edukatif yang akan misalkan kita lakukan. Nah, itu dibatasi. Padahal sebenarnya kita memberikan edukasi, contohnya terkait dengan pendidikan Cash Pro saja di televisi itu sudah banyak yang memang disensor di TV. Apalagi mereka masuk di ranah media sosial seperti ini. Baik, Bang Yeri dan penanya Bang Ferdi, terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi pada live IG kami berikutnya dan akan kami blast campaign melalui Instagram kami, and stay tune at Instagram @Jaringan Indonesia Positif. Terima kasih. Selamat siang. Thank you. Selamat siang. Stay at home, jaga kesehatan. Terima kasih. Thank you semua. Thank you. Thank you.